Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, perkenalkan, saya Intan Agustian, PGSD semester 6, Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Kali ini, mari kita pelajari secara bersama-sama mengenai uji tes 1 sampel dan 2 sampel berpasangan. Sebelumnya, apa kalian tahu apa itu uji T? Uji T atau t-test merupakan salah satu prosedur yang digunakan untuk menguji rata-rata populasi berdasarkan data sampel yang diketahui. Uji T dapat digunakan untuk 1 sampel, 2 sampel independen ataupun 2 sampel berpasangan terkait. Uji T pertama kali dikembangkan oleh William Shelley Gosset pada tahun 1915. Istilah uji T diambil dari huruf terakhir nama beliau, sehingga penulisannya harus dituliskan dengan huruf kecil. Uji T digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata atau mean antara kelompok 1 dan kelompok 2. Dan yang perlu diperhatikan, apakah dua data tersebut adalah dua kelompok yang independen atau dependen, sehingga akan mempengaruhi jalannya uji T. Mari kita masuk ke materi pertama, yaitu uji T 1 sampel, yaitu prosedur untuk sampel tunggal jika rata-rata suatu variabel tunggal dibandingkan dengan suatu nilai konstanta tertentu, dan dipakai jika jumlah data sampel di bawah 30. Rumus dari uji T 1 sampel adalah X bar atau rata-rata sampel dikurangi mu atau rata-rata populasi dibagi S atau standar deviasi sampel per akar N. N adalah banyaknya sampel. Contoh soalnya seperti berikut, yaitu tingkat profitabilitas suatu perusahaan menyatakan laba yang dihasilkan perusahaan tersebut diukur dengan nilai ROA atau Return of Asset. Suatu peneliti ingin menyelidiki tingkat profitabilitas suatu perusahaan industri di Bali. Untuk tujuan tersebut, ia mengambil data ROA dari 20 sampel perusahaan di Bali. Peneliti tersebut tertarik untuk menguji apakah tingkat profitabilitas perusahaan di Bali lebih besar dari 6%. Berikut adalah data ROA dari 20 sampel perusahaan di Bali. Bisa kita lihat di sana, sampel pertama yaitu 7%, sampel kedua 6%, dan begitu seterusnya sampai sampel ke-20. Nah, langkah-langkah pengujian hipotesis. Yang pertama, kita harus menyatakan terlebih dahulu hipotesis. Jadi, apa yang mau kita uji, kita harus nyatakan terlebih dahulu, baik dalam bilangan matematikanya maupun dalam kalimatnya. Jadi di sini bisa kita lihat ada H0 dan ada H1. Bagaimana sih cara menentukan H0? Nah, kita lihat lagi di sini pertanyaannya. Nah, yang ada di pertanyaan dalam soal, kita masukkan, yaitu yang lebih besar dari 6%. Itu kita masukkan ke dalam H1. Nah, kita tulis di sini H1 yaitu lebih besar dari 6. Nah, jika seperti ini, maka H0 itu kebalikannya, yaitu mu kurang dari sama dengan 6. Jadi di sini H0 adalah tingkat profitabilitas perusahaan di Bali kurang dari 6%, dan H1 adalah tingkat profitabilitas perusahaan di Bali lebih dari 6%. Nah, yang kedua kita tentukan nilai besaran alfa. Alfa adalah peluang kita salah. Jadi besarnya alfa ditentukan oleh peneliti. Bisa 1%, 5%, 10 atau 15%. Tetapi pada penelitian ini misalnya kita gunakan 5%. Langkah yang ketiga kita gunakan T hitung. Rumusnya adalah X bar atau rata-rata sampel dikurang mu atau rata-rata populasi dibagi S atau standar deviasi sampel per akar N. N yaitu banyaknya sampel. Untuk menghitung secara manual, X bar atau rata-rata sampel adalah sigma dari I
sama dengan 1-20 dikali XI per N. Jadi, ini adalah jumlah semua data kita dibagi dengan jumlah data. Kita jumlahkan 7, 6, 8, dan seterusnya sampai data ke-20. Kemudian kita bagi dengan 20, hasilnya sama dengan 5,65. Kemudian kita cari variansinya, yaitu sigma dari XI dikurangi X bar dikuadratkan per N min 1, karena itu sampel. Jadi masing-masing datanya kita kurangi dengan rata-ratanya dan dikuadratkan. Kemudian dibagi 20 dikurang 1 sama dengan 2,87. Dan untuk mencari standar deviasinya, kita akarkan variansinya, yaitu 2,87 sama dengan 1,69. Sehingga kita tinggal masukkan nilai T hitungnya, yaitu X barnya 5,65 dikurangi mu nolnya yaitu 6 dibagi S-nya 1,69 per akar 20 dan kita tinggal kurangi pembilangnya jadi min 0,35 dibagi 1,69 dibagi akar 20 adalah 0,378 dan hasilnya sama dengan min 0,926. Langkah yang keempat adalah aturan penolakan H0 karena hipotesis memiliki peraturan penolakan yang berbeda-beda. Bisa dilihat peraturannya seperti gambar di atas. Selanjutnya mari kita lihat T-tabel. Yang di atas ini adalah derajat bebas alfanya dan ini adalah N dikurangi satunya. Jadi kita bisa lihat tadi kan hasilnya 0,05. Dan N kurang satunya adalah 19. Berarti kita cari baris ke-19 dalam kolom 0,5. Dan kita bisa lihat di sini hasil T-tabel kita adalah 1,729. Nah, selanjutnya kita bisa menyatakan keputusan karena kita sudah punya nilai T hitung dan T-tabel. Jadi nilai T hitung kita adalah min 0,926 sedangkan T-tabelnya adalah 1,729. Maka T hitung lebih kecil dari T-tabel sehingga gagal tolak H0. Dalam kata lain, kita terima H0-nya, jadi keputusan yang diambil adalah menerima H0. Langkah selanjutnya kita bisa menyatakan kesimpulan. Kesimpulannya, karena keputusan yang diambil adalah terima H0, maka kesimpulan atas penelitian ini adalah tingkat profitabilitas perusahaan di Bali kurang dari 6%. Nah, mari kita masuk ke materi yang kedua, yaitu uji T2 sampel berpasangan. Nah, di sini harus terdapat dua sampel yang akan diuji atau dibandingkan satu sama lain. Kemudian terdapat hubungan antara dua sampel yang akan diuji. Nah, tujuannya adalah untuk mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata atau min dengan melihat rata-rata masing-masing sampelnya. Kemudian, uji dua sampel berpasangan bisa berasal dari satu populasi yang sama. Maksudnya yaitu, sampel yang diuji adalah sampel yang sama, tetapi yang membedakan adalah waktunya saja. Misalnya, nilai siswa sebelum dan sesudah diberi metode pembelajaran. Nah, hasilnya bisa dibandingkan apakah terjadi peningkatan atau tidak. Kemudian bisa juga berasal dari dua populasi yang berbeda. Misalnya perbandingan antara penghasilan suami dan istri. Jadi ada populasi suami dan populasi istri, kemudian diambil sampel berpasangan. Nah, contohnya ada kasus seperti ini, yaitu suatu kegiatan penelitian eksperimental telah berhasil menemukan metode ABG sebagai metode baru untuk mengajarkan mata kuliah statistika. Dalam rangka uji coba terhadap efektivitas atau kemampuan metode baru itu, dilaksanakan penelitian lanjutan dengan mengajukan hipotesis nol yang mengatakan tidak terdapat perbedaan yang signifikan nilai statistika antara sebelum dan sesudah diterapkannya metode ABG sebagai metode mengajar mahasiswa jurusan akuntansi PNB. Dalam rangka pengujian ini diambil sebanyak 20 sampel mahasiswa menggunakan taraf kepercayaan 95% untuk menguji pernyataan atau hipotesis tersebut. Nah, ini adalah datanya. Bisa kita lihat, ini nama mahasiswanya ada 20. Ini nilai hasil sebelum dan ini sesudah.
Nah, inilah yang dinamakan berpasangan karena berasal dari sampel yang sama. Nah, kita ingin mengetahui untuk populasinya, jadi kita harus melakukan uji hipotesis. Berikut ada langkah-langkah uji dua sampel berpasangan. Pertama, kita harus menyusun hipotesis yang akan diuji. Jadi sekarang kan kita punya dua sampel, maka kita punya mu dan kita sebut mu1 dan mu2. Jadi H0 kita adalah mu1 dikurangi mu2. H1-nya kan kebalikannya, jadi mu1 dikurangi mu2 tidak sama dengan 0. H0-nya berarti tidak ada perbedaan yang signifikan antara hasil belajar mahasiswa sebelum dan sesudah penerapan metode tersebut. Kalau H1-nya, maka ada perbedaan yang signifikan hasil belajar mahasiswa sebelum dan sesudah metode tersebut. Yang kedua adalah kita harus tentukan nilai alfa di soal tadi. Dia hanya menulis gunakan tingkat kepercayaan 95%. Nah, tingkat kepercayaan dengan alfa ini berbanding terbalik, jadi resiko tidak percayanya adalah 5%. Jadi alfanya 5% atau 0,05. Nah, kemudian kita tentukan statistik uji yang digunakan di sini adalah uji T dengan T hitung. Rumusnya seperti ini, sigma D per N dibagi S per akar N. Ini nilai D-nya. Lalu, nilai S-nya dihitung berbeda dengan S sebelumnya. Nah, S untuk uji dua sampel berpasangan ini adalah S sama dengan akar dari 1 per N min 1 dikali sigma D. Dikuadratkan, dikurangi sigma D, dan dikalikan. Ini dikuadratkan dulu, baru dijumlah. Kalau ini dijumlah dulu, baru dikuadratkan dan dibagi menjadi N. Di mana D1-nya itu adalah selisih dari X1 dikurangi X2. Nah, ini data sebelum dan sesudah. Kita jadikan satu, kemudian kita buat kolom tambahan yaitu D sama dengan X1 dikurangi X2. Jadi kita tinggal cari X1 dikurangi X2-nya. Kemudian kolom yang keempat kita kuadratkan nilai D dari kolom ketiga. Nah, ini baris terakhir kita jumlahkan. Dan kita dapatkan jumlahnya adalah min 90. Untuk D kuadrat ini kita jumlahkan jadi 1002. Nah, sehingga kita hitung dulu nilai S-nya. S sama dengan akar dari 1 per N min 1 dikalikan dengan sigma D kuadrat min sigma D dikuadratkan per N. Jadinya kita dapatkan dari perhitungan manual ini jadi 31,4211. Itu menjadi 5,6054. Nah, setelah mendapatkan S-nya, kita bisa mencari nilai T. Jadi nilai T adalah sigma D per N dibagi dengan S per akar N. Jadi sigma D-nya, tadi kan min 90 per 20, dibagi dengan S-nya 5,6054 dibagi dengan akar 20. Jadi, min 4,5 dibagi 1,2534. Hasilnya menjadi min 3,5902. Nah, kemudian untuk mencari T tabel, sama seperti sebelumnya, kita cari dulu di T tabel T dengan nilai T-nya 0,05 dengan derajat bebasnya 19, maka dapat diperoleh T tabelnya adalah 2,093. Langkah kelima adalah tentukan nilai aturan penolakan H0. Kita bisa lihat H0 ditolak jika nilai mutlak T hitung lebih besar dari T tabel. Jadi nilai mutlak ini adalah membuat positif yang negatifnya. Jadi apapun hasilnya maka akan positif. Jadi langkah ke-6 kita tentukan keputusan nilai mutlak T hitung, yaitu nilai mutlak dari min 3,5902 sama dengan 3,5902. Dan T tabelnya sama dengan 2,093, sehingga nilai mutlak T hitung ini 3,5902 lebih besar dari 2,093. Jadi pernyataan ini benar, maka H0 ditolak, sehingga kalau H0 ditolak maka yang diterima adalah H1. Artinya terdapat perbedaan nilai statistika yang signifikan pada mahasiswa jurusan akuntansi PNB sebelum dan sesudah metode pembelajaran tersebut diterapkan. Jadi, ini kesimpulannya yang diterima adalah H1, di mana metode pembelajaran tersebut
bisa membuat perbedaan yang signifikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.